warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hidayah, bertemu lagi di Bincang Ramadan. Pada hari ini kita ditemani oleh Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Beliau adalah salah satu tokoh inspiratif di PKP Al-Hidayah dan merupakan salah seorang wakil direktur di PKP Al-Hidayah ini. Tema kita pada kali ini adalah tentang makna bulan Ramadan. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan penyampaian dari Ustadz mengenai bulan puasa Ramadan ini. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, hamdanillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sahabat Al-Hidayah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan dalam agama kita. Bahkan dalam rukun Islam, artinya tegaknya sebuah agama dalam diri kita karena puasa. Jadi ada 5, diantaranya adalah puasa. Maka kalau tidak ada puasa berarti agama kita sedang dalam keadaan sakit. Agama kita tidak sempurna, maka puasa menjadi sebuah kewajiban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan 2 kata yang sering kita lihat. Ada saum, ada siam. Ya, ada saum, ada siam. Dua-duanya sebenarnya sama maknanya. Cuman 2 kalimat ini atau 2 kata ini sering dipakai dalam bahasa Arab. Ada saumun, ada siamun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siam. Di situ ada kata siam. Tapi di beberapa kitab juga as-saum. Nah, maka kata saum dan siam sama. Kalau kita lihat dalam makna bahasa, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sahabat Al-Hidayah TV, kita tahu dalam ayat tersebut atau dalam kalimat tersebut, soma itu bermakna tidak berbicara atau tidak berpuasa dalam kata-kata. Makanya dalam hadis Rasulullah, asumtu hikmah, bahwa diam itu adalah hikmah dan diam itu adalah emas. Jadi maknanya puasa artinya adalah puasa dari berbicara, tidak berbicara, dan tidak berkata-kata. Namun dalam fikih kita, puasa adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Menahan makan, menahan minum, menahan amarah, emosi, intinya menahan. Makanya dikenal dengan kata al-imsak. Jadi al-imsakun maksus, fi waktin maksus, wa fi zamanin maksus. Artinya sebuah dan sesuatu yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dan itu wajib untuk kita tunaikan dan sempurnakan. Makanya kata soma itu penting kita maknai dalam makna dari puasa tersebut. Ketika kita mampu untuk memaknainya, berarti kita mampu untuk mengambil nilai di dalamnya. Karena kita sedih, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, pemirsa sahabat Al-Hidayah TV yang dirahmati Allah, kita sedih melihat. Karena Rasul mengingatkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyam illal ju'al atas. Banyak orang berpuasa tapi puasa maknanya sangat sempit. Hanya menahan lapar dan dahaga. Dia puasa tapi masih maksiat, dia puasa tapi masih melakukan dosa-dosa, dia puasa tapi masih berbohong, dia puasa tapi masih melakukan ya sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka ini adalah sesuatu yang kurang baik. Maka soma betul-betul artinya al-imsak. Al-imsak minal muftirat ya wa minal maksiat. Menahan diri dari segala makanan-makanan atau dari segala bentuk maksiat yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Begitu, siap ya insya Allah. Iya. Tadi kita udah menggali mengenai makna puasa Ramadan, Ustadz. Ya. Mungkin setelah kita mengetahui maknanya, kita perlu tahu apa sebenarnya tujuan dari puasa Ramadan ini. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sahabat Al-Hidayah TV, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu di ujung ayatnya atau di akhirnya la'allakum tattaqun. Kata la'alla itu agar supaya, ya, supaya engkau. Maka ini bisa menjadi tujuan. Maka tujuan dan esensi utama dari puasa la'allakum tattaqun. Semoga kita dengan puasa itu terlahir dan terwujud menjadi insan yang takwa. Namun jangan pula takwa dimaknai sederhana. Takwa itu segala sesuatu yang ada. Apa artinya? Imtisalu amr wa ijtinabu nawahi. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya Allah tidak tanggung-tanggung, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika berbicara takwa. Bahkan Allah firmankan, inna akramakum innallaha atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling mantap adalah atqakum. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Maka salah satu untuk mewujudkan takwa tersebut, inilah puasa Ramadan yang kita tunaikan. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika takwa ada, sepia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, berarti ada makhraja, ada jalan keluar Allah berikan. Bahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ketika takwa itu hadir, maka akan ada banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Taala, tujuan utama daripada puasa itulah la'allakum tattaqun, supaya kita terlahir menjadi insan yang takwa, supaya kita terlahir jadi insan yang betul-betul menjalankan perintah Allah dengan maksimal dan juga meninggalkan larangan Allah dengan maksimal. Begitu Ananda Sepia insyaallah. Oke, baiklah. Mungkin ini
kita pengen tahu nih hikmah-hikmah yang bisa Ya, kita dapat dari bulan puasa Ramadan baik. ini, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hikmah itu berambun sebenarnya banyak sekali. Ya, kita akan rentetkan dan pemirsa bisa baca buku-buku tentang Ramadan karena hikmahnya, ya hikmah itu artinya di balik kenapa diwajibkan puasa ini. Oh, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya dengan puasa kita melatih diri dari segala keburukan, dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Bagaimana tidak? Ya, karena ibadah yang tidak nampak hanya puasa. Salat nampak, ya, pemirsa sujud nampak, pemirsa ruku nampak, pemirsa takbir itu nampak. Tapi ketika puasa siapa yang nampak? Ya, Sepia masih kelihatan sehat saja, Ustaz juga masih kelihatan sehat. Ya, kenapa? Karena bisa saja nampak lemahnya tapi tidak puasa. Na'udzubillah. Makanya tidak tanggung-tanggung Sepia dan pemirsa yang dirahmati Allah. Allah firmankan ya bahwa as-saumu li wa ana ajzi. Puasa milikku yang memberikan pahala aku. Kalau sholat kita sering dengar, kalau jamaah 27, kalau sendiri bisa 5. Ya, kalau kita bersedekah itu satu tanaman kita akan mendapatkan 7 seperti 7 butir padi kemudian nanti akan tumbuh sampai 100. Tapi kalau puasa tidak, li wa ana azbi, firman Allah dalam hadis qudsi. Aku yang akan, itu milikku dan aku akan memberikan pahala. Jadi jumlahnya tidak kita bisa hitung. Tergantung Allah ingin memberinya kepada siapa. Maka itu diantaranya lah melatih kita untuk menjadi insan yang betul-betul paham dan mengerti tentang ibadah maksimal dan ibadah yang sempurna. Kemudian juga dengan puasa kita paham. Oh, orang miskin tidak makan, orang sekitar kita kurang mampu. Kita kan paham. Kalau kita kan hanya tidak makan dari tenggelamnya matahari sampai sampai tenggelamnya matahari, dari terbitnya matahari, artinya dari mulai subuh sampai maghrib, itu saja. Orang miskin itu tidak makan bisa jadi berhari-hari. Nah, kita dilatih untuk itu. Sehingga ketika itu kepekaan kita hadir. Makanya setelah selesai puasa, Sepia dan pemirsa rahmat Allah, kita ada yang disebut dengan zakat. Atau dalam puasa, zakat. Artinya dengan ada kepedulian kita kepada orang yang kurang mampu, berbagi dengan mereka. Itulah diantara hikmah di bulan Ramadan. Dan banyak lagi. Ya, pemirsa bisa mencari dalam kitab-kitab, ya, misalnya Ahsan Hito, dan banyak buku fikih yang mengkaji tentang hikmah fi syahr Ramadan atau hikmah saum Ramadan yang perlu kita bahas dan kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Sepia. Iya, dari penuturan Ustadz tadi kita tahu maknanya, tahu tujuannya, dan sekarang kita sudah tahu hikmahnya. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi semua pemirsa. Baiklah, terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga bincang kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu bincang kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.